Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan Ibu Fasilitator, Ibu Ahlia, dan pengajar praktik kami Ibu Roslina Lumban Batu. Kami akan mempresentasikan ruang kolaborasi modul 1.4.A.5 studi kasus budaya positif di sekolah. Kami kelompok 2 beranggotakan saya Jetendra Julintar Silitonga dari Unit Kerja SMP Negeri 3 Kota Tebing Tinggi. Yang kedua Ibu Rima Rita Purba dari Unit Kerja SMA Negeri 4 Kota Tebing Tinggi. Dan yang ketiga Ibu Novi Astika Rambe dari Unit Kerja SD Negeri 165733 Bajenis. Mari kita perhatikan kasus nomor 1. Bapak Ibu boleh membaca kasus ini di slide yang sudah kami tampilkan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab berdasarkan studi kasus yang pertama ini. Kasus pertama, pemerannya adalah Ibu Santi, wali kelas dan guru matematika. Ibu Eni sebagai guru pengganti. Vivi dan Natali adalah murid yang melakukan kesalahan. Pertanyaan yang pertama, dalam kasus di atas, langkah-langkah apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Ibu Santi sudah menjalankan segitiga restitusi antara lain 1. Menstabilkan identitas dengan tidak menyalahkan murid Vivi dan Natali. Terdapat dalam kalimat, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Kemudian yang kedua, Ibu Santi memvalidasi tindakan yang salah. Dengan kalimat, Bu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Kemudian pada segitiga restitusi yang ketiga, Ibu Santi menanyakan keyakinan. Apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat kepada Ibu Eni? Kemudian Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Pada pertanyaan yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Menurut kami sudah sesuai. Langkah restitusi yang diusulkan, murid bersedia meminta maaf atas kesalahan mereka dan menawarkan diskusi kelompok tema penerapan keyakinan kelas sebagai komitmen perubahan mereka. Pada pertanyaan yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Menurut kami, posisi yang diambil oleh Ibu Eni adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Pada pertanyaan yang keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Menurut kami, jika kami adalah Pak Hasan, kami akan mengapresiasi cara Ibu Santi yang sudah menerapkan segitiga restitusi dengan baik untuk menyelesaikan masalah yang dibuat oleh Vivi dan Natali. Pada kasus yang kedua, Bapak Ibu boleh melihat sekilas cerita yang ada yang sudah kami tampilkan di slide.
Pemeran pada kasus yang kedua ini adalah Sabrina sebagai murid yang memakai sepatu warna coklat. Pak Lukman, guru yang menegur Sabrina. Keadaan situasi yang terjadi adalah Sabrina terburu-buru karena kesiangan. Pada pertanyaan yang pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan. Apakah indikatornya? Pak Lukman mengambil posisi penghukum. Indikatornya adalah Pak Lukman bersikeras tetap menghukum sekalipun Sabrina sudah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, dapat ditandai juga dengan indikator nada suara yang tinggi. Pada pertanyaan yang kedua, Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer. Apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan kepada Sabrina? Jelaskan. Menurut kami, Pak Lukman akan menanyakan, kamu tahu peraturan seragam sepatu di sekolah kita? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Pada pertanyaan yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan sepatu harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Menurut kami, jika kami adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan yang ingin dituju adalah bertanggung jawab. Ketika sekolah sudah menyepakati sepatu harus berwarna hitam, maka murid harus berkomitmen untuk mengikuti aturan. Langkah yang diambil Pak Lukman masih kurang tepat karena memberikan hukuman menimbulkan efek negatif pada murid. Apalagi Sabrina sudah meminta maaf dan mengakui kesalahan. Kami akan memanggil Pak Lukman dan memberitahunya seharusnya Pak Lukman mengambil langkah restitusi agar Sabrina tidak merasa tersakiti karena malu. Pada kasus yang ketiga, Bapak Ibu boleh melihat slide yang sudah kami tampilkan. Pemeran kasus pada kasus yang ketiga ini ialah Ibu Dani sebagai guru bahasa Inggris, Fajar sebagai murid yang melakukan kesalahan. Situasi yang terjadi adalah Fajar tidur-tiduran dan acuh tak acuh dalam proses pembelajaran bahasa Inggris di kelas Ibu Dani. Pada pertanyaan yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Ibu Dani mengambil posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Terlihat dari pertanyaan Ibu Dani kepada Fajar yaitu, Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Terlihat dalam indikator nada suara Ibu Dani suara memelas, halus atau sedih. Pada pertanyaan yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Menurut kami, kebutuhan yang dibutuhkan oleh Fajar adalah perhatian atau kasih sayang dan kesenangan. Penjelasannya adalah bisa jadi Fajar kurang kasih sayang di rumah sehingga bertingkah mencuri perhatian Ibu Dani. Atau Fajar tidak suka pelajaran bahasa Inggris dan tidak senang berada di sana dan ingin mencari kesenangan di luar kelas sehingga bertingkah. Pada pertanyaan yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Menurut kami, jika Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, kemungkinan Ibu Dani akan mempertanyakan pertanyaan seperti 1. Fajar,
Tahukah kamu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Yang kedua, apa kesalahanmu? Yang ketiga, apa konsekuensi bila melanggar keyakinan kelas? Pada pertanyaan yang keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Pajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Maka tindak lanjut yang kami akan ambil adalah memanggil Pajar dan berbicara empat mata kepada Pajar. Mengajukan pertanyaan apa yang kita yakini atau kesepakatan yang sudah kita buat selama ini di sekolah. Kemudian, apakah Pajar masih meyakini kesepakatan itu? Kemudian, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tindak lanjut menjalin komunikasi dengan orang tua Pajar terkait keseharian di rumah, berkolaborasi dengan guru yang mengajar di kelas Pajar, orang tua Pajar, terkait solusi acu tak acu Pajar terhadap pembelajaran. Bersama-sama mencari solusi agar Pajar bisa kembali lebih kuat. Pada kasus yang keempat, Bapak Ibu boleh memperhatikan slide yang sudah kami tampilkan. Pemeran pada kasus yang keempat ini adalah Anto, Dino sebagai murid yang berkelahi, Ibu Suti sebagai kepala sekolah. Situasi yang terjadi adalah Dino dan Anto bertengkar pada saat bermain basket. Pada pertanyaan yang pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Nah, jawaban kami adalah posisi kontrol yang dipraktikkan oleh Ibu Suti sebagai kepala sekolah adalah Ibu Suti bertindak sebagai manajer. Hal yang sudah dilakukan Ibu Suti adalah beliau menstabilkan identitas. Terdapat dalam kalimat, Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Kemudian, Ibu Suti juga sudah melakukan validasi tindakan yang salah. Terdapat dalam kalimat, namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Kemudian, untuk hal yang ketiga, Ibu Suti sudah menanyakan kembali keyakinan. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya terhadap Anto. Pada pertanyaan yang kedua, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan dengan cara Ibu Suti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Dino merenungi kesalahannya terhadap Anto dan bersedia memperbaikinya. Anto dikuatkan dengan cara Ibu Suti mengajukan pertanyaan, hal apa saja yang dapat dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahannya kepadanya. Anto meminta agar kancing bajunya diperbaiki oleh Dino dan Dino bersedia memperbaikinya dengan terlebih dahulu belajar menjahit. Pada pertanyaan yang ketiga, kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Kami menyepakati nilai kebajikan yang dituju adalah nilai tanggung jawab. Ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain, kita harus bertanggung jawab agar semua dipulihkan. Demikianlah paparan presentasi yang telah kami diskusikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Terima kasih.